Halo guys, selamat datang di channel YouTube gue. Kali ini gue ingin sharing ke kalian cara menggunakan FMC untuk membuat slide plan di 737800 NG. Karena gue sekarang pakai 737800 NG, so ya udah gue ingin sharing ke kalian cara menggunakannya. Nah, untuk kalian yang masih awam menggunakan FMC, emang terlihat ribet, tapi tenang kok, lumayan gampang sebenarnya kalau kalian mau lihat video ini sampai habis. Dan untuk membuat slide plan di FMC, kalian butuh platform yang lain seperti online slide planner atau SimBrief, tapi yang gue saranin adalah pakai SimBrief karena lebih akurat untuk di dunia penerbangan di simulasi ini. Oke, kita langsung masuk ke FMC, post init, lanjut referensi airport. Itu posisi kalian nih, posisi pesawat kalian ada di mana. Nah, kali ini gua ada di Soekarno-Hatta, jadi kalian juga harus tahu ICAO code bandara kalian. Nah, di sini Soekarno-Hatta itu ICAO code itu WIII, dan gate-nya itu gue ada di parking stand ICO Flower One. Nah, untuk set IRS post itu kalian bisa next page. Nah, di sini ada GPS left dan GPS right, terserah kalian mau pilih yang mana. Karena gue seringnya pakai GPS left, gue pakai GPS left aja sekarang, tinggal klik ini. Terus ke previous page, taruh di sini. Terus rute di sini masih WII originnya. Destination gua kali ini gue ingin terbang ke WMKK atau Kuala Lumpur International Airport. Flight number gua Indonesia 7 forward 01. Dan untuk korute kalian itu korute itu fungsinya sebagai bandara pengganti jika si WMKK ini tidak layak untuk mendarat. Apa ya bahasanya, si WMKK ini kita tidak bisa mendarat di WMKK, dan itu juga tergantung antara cuaca atau runway-nya emang ada masalah, banyak obstacle macam-macam. So kita butuh korute. Nah, di sini korute kita dari WII ke WSSS, taruh di save route. Nah, sudah terpasang. Terus runway yang kita pakai nanti di 25 right, ini runway di Soekarno-Hatta nya. Terus ke perf init. Nah, di sini ada plan fuel, zero fuel way, reserve first, cost index, dan altitude nya nanti ini gue jelasin semua. Dan untuk zero fuel way, kalian tinggal klik 2 kali. Di sini kalian akan dapat zero fuel weight nya. Dan untuk plan fuel ini kalian bisa dapat di platform membuat slide plan. Nah, di sini gue dapat, kalau khusus untuk SimBrief itu plan fuel ada di block fuel. Block fuel itu total keseluruhan dari take off fuel, terus taksi, terus extra fuel, terus finrest, macam-macam. Nah, gue dapat sekitar 9,24 satuannya ton. Dan untuk reserve itu namanya finrest di SimBrief. Nah, itu gue dapet 11
14,14. Untuk cost index gue dapat 67. Nah, fungsi cost index itu sebagai persentase pesawat kalian. Jadi semakin gede cost indexnya, maka pesawat kalian itu digunakannya semakin besar. Maksudnya itu kayak jika kalian menggunakan cost index sekitar 80 atau 100, nah maka kalian menggunakan pesawatnya sekitar 80%. Nah, untuk airline yang 5 star kayak Garuda, mereka membutuhkan waktu cepat, so mereka butuh cost index karena ya semakin gede kan pesawatnya itu digunainnya semakin besar. Nah, untuk low cost airline biasanya itu rendah-rendah cost indexnya. Supaya apa? Supaya menghemat biaya. Terus untuk cruise altitude gue dapat di flight level 350 atau 35.000 kaki. Kalian bisa tulis 350 doang karena komputer pesawatnya bakal mendeteksi flight level. Ini contoh kayak gini. Tuh, tetap di flight level 350. Nah, untuk crosswind itu saran gua kalian pakai plugins-nya Xweather karena ya ini buat real time ya. Nah, di sini gue dapat wind ini arah per kecepatannya. Arahnya gue dapat 222 per 6 knot. Dan untuk suhu kalian bisa lihat di MFD. Di sini ada 31 derajat. Jangan lupa untuk execute untuk mengaktifkan data kalian, terus langsung ke N1 limit. Nah, di sini ada cell. Ini kalian bisa klik 2 kali. Di sini ada TO dan climb. Fungsinya apa? Kalau TO itu toga, jadi kalian menggunakan mesin kalian sekitar full thrust. Nah, ini juga tergantung panjang runway, suhu udara, terus ya cuaca. Kalau misalnya kalian ada di bandar terpencil, runway-nya ya kurang lebih 1,5 kilo doang, sedangkan pesawat kalian butuh 1,4 atau 1,3 kilo untuk take off, ya kalian harus menggunakan yang full power. Nah, karena di Soekarno-Hatta itu runway-nya panjang ya sekitar 3 kilo, supaya perpanjang umur mesin kita turunin aja ke TO-1. Dan untuk climb juga, semakin besar climbnya nih, semakin cepat kalian sampai ke flight level yang kalian inginkan. Karena jarak gua jauh nih ke WMKK, nah gua pakai climb -1. Jika kalian jaraknya dekat dengan destinasi kalian bisa climb yang paling atas. Oke, langsung saya ke take off. Flaps standar set 5. Klik 2 kali. Sini dapat trimnya 5,08 dan di sini trim ngira-ngira juga. Sudah segitulah. Nah, untuk V1, VR dan V2 ini sudah ada nih tersedia di QRH. Nah, gue dapat V1 141 knot, tinggal klik sini, dan V rotate nya 142 dan V2 nya dapat 150. Langsung ke departure. Nah, di sini ada banyak SID. Nah, kalian bisa dapetin SID nya di platform platform flight planner ya. Nah, untuk WMKK gue dapat
abis take off di 25 right gue dapet delta 1C. Nah kita cari delta, kita next page aja, next page terus sampai ada delta. Nah di sini ada delta 2A, delta 2B, delta 2C. Nah karena iRec 2 ini out of date, so banyak yang aku baca SID-nya, ya cari aja yang mirip, soalnya pasti deltanya itu mirip dan pasti ada C-nya. Di sini gua ada delta 1C, so kita pakai delta 2C. Terus langsung ke rute. Nah, di sini kalian tinggal next page aja. Oke, kita tuh delta. Habis ke delta ke A585. A585 itu airways, jadi taruh di sebelah kiri. Habis itu dapat PKU. Di situ dapat N633, ini airways, so taruh di kiri juga. Ke Salax. Terus Salax 1D. Oke, di sini nggak ke detect. Kita langsung aja ke approach, terus arrival. Nah di sini gue bakal landing di 3 to right. Nah ini ILS, sudah ILS 3 to right. Terus cari yang mirip-mirip sama Salax 1D. Nah ini ada Salah 1D, kita pencet Salah 1D, GS harus on. Nah di sini biar bisa Lamunov itu fungsinya, kalian harus misah satu, dan ini fungsinya itu jika kalian miss approach atau go around, kalian harus harus ngambil airwaysnya Munov atau Bercy. Gue ambil Berby, terus rute, terus next page lagi. Nah untuk melihat flight plan udah bener apa belum, kita ganti ke plan, kita activate dulu, jangan lupa di execute. Terus ke flex. Nah di sini kalian bisa lihat flight plan kalian. Oke, awal-awal kita masuk delta, direct to delta, terus domil, PLB, Jatam, pakai U, PKU, Salax, Munoy, KK45, KK46. Oke, di sini harus diperbesar lagi. Oke, ini harus muter ya. Muter nih. Ini circle to land nggak termasuk, gue kurang tahu. Setahu gue kalau circle to land itu misalnya kalian datang dari 3 to left, nah kalian harus muter ke sana dulu ke runway yang satu lagi, itu setahu gue. Nah habis itu kita cek lagi, maka terus to runway 3 to right.
Oke, semua udah bener. Nah ini kalau miss approach kalian tinggal ke atas lagi nih, atau toggle round. Nah kalian harus muter di sini dulu, holding di situ. Nah di sini ada ketinggiannya di 5.500 feet. Oke, kalau udah semua kalian masuk ke climb, pastikan ikon, tinggal klik ikon, terus cruise nya juga harus ikon, destination, oke udah ikon semua. Terus udah semua. Nah untuk fuel kan udah di setting di sini, kita masuk ke di sini untuk ngatur fuel dan lain-lain. Susah di Zibo mode, kalau dunia asli tidak kayak gini. Nah untuk pilotnya itu tadi dapat 1,7,7, udah bener. Fuelnya 9,2, ini 9,3, kita kurangin aja 9,2. terus take off weight nya itu 68,3, udah bener. Ke situ kalau udah tinggal panggil fuel truck. Nah dan terakhir yang ingin gue kasih tahu kalian itu tentang ATIS di FMC yang fungsinya untuk melihat barometer pressure di airport masing-masing. Nah ini tinggal ATIS request. Nah airportnya itu gue ada di WII, terus send. Nah tunggu deh sampai ada tulisan ATIS, kalian bisa dapat informasi tentang barometric pressure nya. Oke, di sini udah ada tulisan ATIS, tinggal klik ATIS. Nah, ini adalah barometric pressure-nya. No significant. Oke, kalian bisa masukin di sini nih. Dan 10113 tinggal ganti ke 1010. Oke, di 1010 di sini juga ganti 1010. Dan di sini juga. Oke, terus kita langsung ke Lex lagi nih. Sorry. Ya bener, kita masuk ke Lex. Nah di sini kita harus cek dulu nih
Ini di file level 350 Delta. Nah, karena gua pakai SimLift, gue juga bisa ngelihat ketinggian tiap airways. Nah, Delta itu gue dapat ketinggiannya itu sekitar 320. Taruh di sini. Terus domil itu gue dapet 360. PLB nya 360. Jangan lupa execute. Terus Jatam juga 360. PKU juga 360. Terus Salak juga, oke, Salak sudah mulai turun di 145. Munaf juga 145. Terus KK45 itu di 117. KK46 di 09er flower. KK45, KK46. Oh, KK45 itu 117. KK46 baru 09er flower. KK47 dapat 083. Terus Barbie dapat 071. Oke, di sini udah tersedia tinggal 5.000, 4.000, 4.000. Dan terakhir ini buat toga Nata. Berarti kita terakhir di F13R. Nah, untuk F13R kita set di 2000 kaki. Unsop di 2500. Oke, kita udah semua di setting. Ini untuk fuel quantity-nya udah oke. Mungkin segitu aja video dari gua. Kalau ada kesalahan atau kekurangan tolong komen di kolom komentar supaya gue bisa mendalami lagi ilmu aviasi.
Oke, sampai jumpa dan terima kasih.